Nah, tapi terkait dengan tema hari ini, saya kan juga harus mengklaim gini, expertise saya itu di mana kayak begitu ya. Nah, eh, dulu ketika saya menyelesaikan S2, eh, setelah itu saya bekerja sebagai konsultan baik untuk ASEAN Secretariat dan juga bekerja untuk ASEAN Secretariat di divisi Disaster Management and Humanitarian Assistance atau DMHA gitu. Jadi saya pernah atau saya sekarang memang peneliti di bidang NTS ini khususnya untuk masalah manajemen bencana, tapi di satu sisi secara profesional juga saya punya pengalaman gitu untuk bekerja di ASEAN Secretariat di divisi tersebut untuk spesifik kita itu membahas tentang eh, disaster agreement kayak gitu ya. Nanti akan kita bahas sedikit di sini. Mungkin langsung saja saya mau share apa yang kita eh, pelajari atau pengen kita obrolin hari ini ya. Oke, ini saya sudah oke. Mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi apa yang pengen kita pelajari di sini adalah atau kita diskusikan di kelas ini tentang Resilience Redefine, Adapting, HEDR, Governance Structure for a Changing Southeast Asia. Sedikit kita akan membahas tentang NTS nanti sedikit ya. Tapi pada dasarnya kenapa ini menjadi emerging issue untuk kajian HI? Karena balik lagi gitu, setelah HI ini kan memang secara historical lahir eh, karena pada saat itu ada Perang Dunia Pertama gitu ya. Akhirnya ada LBB, nggak berhasil. Ada Perang Dunia Kedua gitu ya. Akhirnya lahir PBB gitu ya. Nah disitulah akhirnya keluar kajian HI ini atau hubungan internasional. Pertamanya international politics gitu. Akhirnya ke HI, tapi semuanya mostly pada saat itu kita ngomongin tentang perang, tentang proses apa ya hukum internasional gitu, isu-isu yang kita bisa dibilang sebagai high politics kayak gitu. Tapi ilmu ini kan selalu berkembang ya, makanya ada jurusan hubungan internasional gitu. Salah satu perkembangannya adalah dengan adanya NTS ini gitu atau non traditional security. Memang HI itu kan tadi fokusnya mostly ke eh, apa eh, high politics ya, ini tadi perang, perdamaian gitu. Tapi di satu sisi akhirnya sekarang juga lahir. Nah, untuk mengetes, untuk melihat nih teman-teman sudah sejauh mana eh, memiliki pandangan tentang atau pengertian dasar tentang ini, tentang NTS. Saya pengen ada kuis kecil-kecilan. Aduh, oke, boleh nggak di teman-teman join Mentimeter, lalu pakai kode ini untuk nanti kita jawab nih kayak gitu. Pengen pengen tahu nih menggali gitu. Apa sih apa yang disukai teman-teman ini dari kajian HI kayak gitu ya. Boleh nggak join mentimeter.com lalu kodenya 18385691. Yuk diisi habis itu kita jawab nih eh, apa sih yang teman-teman minati dari kajian HI ini sebelum nanti kita lihat ke bawah. Apa yang teman-teman, oke, migrasi, lingkungan, global governance. Ada lagi? Ya, saya refresh deh. 4, astropolitics. Wow, ini astropolitics ini maksudnya apa nih? Gemini gimana dia menjalankan hubungan internasional gitu. Astrologi dan politics. Ayo yang lain? Atau Leo ini paling red flag untuk kerja di UN gitu ya, astropolitics. Boleh ayo ada berapa ya peserta kita hari ini? Baru 4 nih yang ngisi. Coba saya refresh. Sudah ada 5. Global governance, lingkungan, astropolitics, illegal weapon. Oke, menarik. Terus ya ditunggu 30 detik lagi. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah apa yang paling teman-teman ketahui tentang non-traditional security sebelum saya masuk lagi nih
ke dalam penjelasannya. Oke, saya refresh. Oke, pelucutan nuklir, manusia dan rasa aman. Ada lagi? Ditunggu 30 detik. Oke, manusia dan rasa aman. Sudah masuk 3, 6 deh kita paling minimal nih yang masukin. Oke, energi, bencana alam, lingkungan hidup. Wah, naik lingkungan hidup. Oke, berarti lebih banyak yang menjawab manusia dan rasa aman, lingkungan hidup, pelucutan nuklir, kesehatan, dan bencana alam. Oke, ya, ini yang teman-teman ketahui ya. Jadi kalau tadi dari saya jaring minatnya, mayoritas memang kayaknya masih high level politics deh gitu. Weapon, global governance, tapi itu masih itu ya, astropolitics kayak gitu ya. Nah, gimana sih Mas sebenarnya HI itu melihat kajian-kajian tadi gitu ya. Ini kita sedikit membahas teoritisnya. Oke, nah sebenarnya kajian NTS ini sesuatu yang baru ya gitu. Kalau saya ngambil dari Ramanik di 2022 bahwa sebenarnya NTS ini menceritakan tentang move away, berarti kayak ini menjauhi dari big powerful state players in the international system kayak gitu ya. Jadi kita nggak hanya memfokuskan tentang negara sebagai aktor utama dalam HI, tapi juga yang paling penting adalah menginterpreting ini menjadi lebih dari shift-nya adalah melebihi jauh secara aktor dan juga secara tema gitu. Kalau tadi kita fokusnya memang masalah weapon, perdamaian, perang gitu, itu masih traditional security gitu ya. Realism talk much about this kayak gitu. Dimana kita harus punya anggaran militer yang tinggi, kita punya berbagai macam alat-alat alutsista yang canggih gitu ya. Gimana kita harus mau membangun balance of power gitu. NTS ini sebenarnya mencoba untuk menjauhkan dari konsep tersebut kayak begitu ya. Nah, berbeda dengan realism NTS, jadi kalau kita bisa lihat bahwa realism juga melihat gitu ya bahwa kita kan kalau paling nggak dalam hubungan internasional perspektif yang kita pakai itu selalu realism, Marxism, neolib atau liberalism gitu paling enggak gitu. Lalu sampai sekarang kan udah masuk nih liberalism, constructivist, gender studies kayak gitu ya, feminism dan juga penggunaan green approach gitu. Tapi pada dasarnya kan secara essence bahwa 3 teori utama ini gitu yang menciptakan adanya kajian ilmu HI kayak gitu. Nah, NTS itu dilihat sebagai bentuk dari adaptasi dari realism kayak begitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengadaptasi dengan adanya human security. Nah, tadi udah ngomong tuh ada yang salah satu yang mengisi chart saya tadi bahwa ya human security kayak gitu ya. Ini yang pengen dilihat adalah Discord terkait dengan human security dan juga global sustainability gitu. Jadi NTS ini akhirnya masuk sebagai salah satu alternatif pemikiran dalam HI yang ngurusin bukan negara atau negara tidak menjadi aktor utama dalam mengerjakan masalah-masalah hidup ini. Contohnya human security dan juga global sustainability dan juga ternyata realism itu juga masih bisa melihat kayak gitu. Nah, di satu sisi juga liberal and constructivist perspektif juga melihat ya, tapi apa yang mereka lihat di sini adalah berbeda dengan realism. Ketika kita berbicara NTS, realism ini hanya pengen melihat concern-concern yang egoistik lah gitu. Human security sama global sustainability is so much self-centric saya bisa bilang. Tapi kalau liberal atau konstruktivis dia akan melihatnya akan berbeda gitu, melihat dari institutionnya siapa yang mengerjakan gitu. Ketika realism ini aktornya yang diutamakan, liberalism ini yes aktor, tapi yang akan diutamakan adalah institutionalismnya gitu atau termasuk konstruktivis gitu ya. Jadi ada interdependen satu sama lain, balik lagi ya kan nuance dari dua teori liberal dan konstruktivis ini kan sebenarnya kita membuka untuk open dialogue kayak begitu ya. Sementara konstruktivis ya explore how norms, identities, and ideas security practice including those related to NTS. Jadi kalau liberal melihat peran institusi, peran governance, which is yang akan kita bahas hari ini, konstruktivis yang akan dilihat adalah sejauh mana sih norma-norma yang dipakai kayak gitu ya.
agar NTS ini bisa dijelaskan kayak gitu. Nah, juga dalam pendekatannya ini non-traditional diplomacy, saya ini banyak bekerja dengan think tank ya atau lembaga penelitian setelah saya selesai S2, dan ternyata memang terlihat gitu pendekatan humanitarian ini sangat, atau climate gitu, pendekatannya adalah NGO, think tank, CSO gitu-gitu ya. Bahkan juga corporations gitu. Jadi pendekatannya ini lebih broad. Jadi teman-teman, bukan kalau kita selama ini belajar HI, mungkin dalam dalam pengantar HI itu yang kita bahas adalah negara-negara, tapi dalam NTS ini malahan aktor yang paling banyak voicing adalah non-state actor gitu, untuk menjadi aktor diplomasi seperti tadi CSO, NGO, corporations gitu ya, think tank gitu. Karena balik lagi ya, nuansnya kan di sini mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya bekerja dengan nilai kayak begitu ya, kayak humanitarian gitu. They put politik aspek aside, jauh dari mereka. Sementara kan kalau aktor negara selalu ada aspek politik di situ kayak gitu. Tapi kalau NGO, CSO mungkin ada aspek politiknya, tapi yang diutamakan adalah fokus dari yang mereka advocate itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, juga di sini melihat ada gender juga studi dalam sini ya. Nah, tadi kita udah berbicara bahwa NTS itu macam-macam gitu. Salah satunya adalah ada yang bilang disaster governance, ada yang dibilang disaster management. Tapi di sini sih terms yang menurut saya lebih pas sekarang ini adalah HADR atau humanitarian HADR atau humanitarian assistance and disaster response kayak begitu ya. Sayangnya, I don't know whether I must be proud of this ya. Karena saya sebenarnya dari tahun saya itu kuliah di Padang, pernah jadi korban gempa, dan di situ makanya saya menginspirasi untuk mengambil kajian-kajian NTS ini terkait dengan disaster management gitu. Karena dulu 2009 itu gempa besar di Sumatera Barat, dan banyak banget nih aktor internasional gitu datang ke Sumatera Barat untuk memberi bantuan. That was my first time untuk kayak terekspos gitu dengan fenomena ini. Tapi semakin ke sini ternyata ini udah not really emerging. Dulu iya gitu. Setelah ada badai siklon Aceh ya, tsunami gempa dan tsunami Aceh, gempa Sumatera Barat gitu. Tapi sekarang ternyata pas kita lihat adalah semakin ke sini ini eh, climate change gitu ya, menjadi lebih emerging dan juga menjadi seksi gitu, di mana kayak semua semua international atau global governance itu try to tackle this issue kayak gitu. Untuk humanitarian it's not really emerging now, tapi paling nggak tetap ya harus ada ahli lah di setiap bidang kayak gitu. Nah, apa sih yang Mas yang diurusin oleh humanitarian assistance ini? Kenapa dia jadi masuk dalam NTS? NTS ini kan secara secara struktur atau secara essence atau secara esensinya kan memang yang dia bahas itu kan human security kayak gitu ya. Kalau pengertian yang sering dipakai itu adalah bebas dari ketakutan apapun kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh NTS ini atau specifically untuk disaster response, pertama memang mereka mencoba untuk saving lives and alleviating suffering. It's relevant to human security ya gitu, karena mencoba untuk dalam setiap bencana kan yang selalu ditakutkan adalah korban banyak yang hilang kayak gitu, atau uh, banyak yang meninggal kayak begitu ya. Apa yang bisa dilakukan adalah seperti ini gitu. It's so much low politics, karena yang kita lihat adalah bekerja untuk kemanusiaan kayak gitu ya, untuk mengurangi penderitaan orang-orang dari berbagai macam penderitaan akibat dari bencana gitu ya. Bencana ya banyaklah macam-macam, tapi apa yang kita bisa dilakukan adalah rescue pada dasarnya, menciptakan kerjasama bareng gitu. Kalau ada bencana di sini, gimana nih kita cara meresponnya kayak gitu ya. Nah, itu yang coba untuk dibuat HADR gitu. Trennya menurun, climate change itu akan lebih gitu. Karena juga sekarang kan banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim kayak gitu ya. Jadi yang harus di-tackle duluan ya perubahan iklim gitu. Karena bencana alam ini akibatnya kayak gitu. Habis itu confidence building and interoperability dalam perkembangannya, ternyata itu kalau yang kita pelajari adalah eh, aspek yang paling penting dalam bencana alam ini ternyata tuh civil military relations gitu. Kalau teman-teman belajar yang bukan non tradisional, berarti yang traditional security, kan kita lihat nih, oh fungsinya militer untuk menjaga perdamaian, menjaga perbatasan, sangat keras gitu ya, sangat, karena dia pakai senjata gitu. Tapi ternyata
di manajemen bencana alam, salah satu aktor yang paling efisien dalam melakukan disaster atau emergency response itu ternyata militer gitu ya, karena koordinasinya lah gitu. Begitu TNI yang koordinasi kan gampang gitu, sementara sipil itu ya pendidikan kita tidak pendidikan militer gitu yang susah untuk menerima komando gitu. Kalau militer kan komando A ke bawahnya gampang kayak gitu. Ya, itu akhirnya juga dalam HCDR dipelajari civil military relations, atau di sini yang saya bilang sebagai confidence building and interoperability gitu ya, gimana melihat apa aspek-aspek ini. Tapi kan juga ini menjadi sensitif teman-teman ya gitu. Misalnya kayak kemarin waktu di Sumatera Barat terjadi bencana gitu ya, atau di Aceh gitu kan, akhirnya kan ada militer-militer yang datang gitu ya, militer sipur datang, militer apa kapal 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 army-nya United States tahu mendekati Indonesia gitu kan. Kalau secara traditional security itu kan ancaman ya gitu, karena ada militer di tanah berdaulat kita gitu. Tapi untuk urusan bencana alam akhirnya ada interoperability. Di sinilah menariknya dari isu HADR ini. Nah, juga ada driven by multiple factors. Walaupun di awal ini memang untuk humanitarian aspek ya, untuk mengkasihani orang kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak kok kayak gitu. Jadi sebenarnya ada juga interest dari negara-negara lain untuk memastikan bahwa politik luar negerinya itu berjalan di negara tersebut gitu. Pengalaman saya kerja di ASEAN Sekretariat, kadang-kadang negara-negara donor ini nih ingin terlihat eksistensinya untuk membantu negara di Asia Tenggara. Akhirnya mereka memberikan dana untuk program disaster risk reduction, misalnya pelatihan, pembangunan infrastruktur gitu. Tapi yang kejadiannya adalah sebenarnya kan dia juga punya interest di sana kayak gitu ya. Kenapa mereka cukup aktif gitu. Kalau di awal waktu saya masih S1, saya ini agak naif gitu. Oh ya, semua orang baik, ingin menolong kita yang jadi korban bencana gitu. Tapi ternyata no, there is no that kind of things. Ternyata juga ada international interest dari HIDR ini. Nah, bagaimana sih strukturnya di Southeast Asia? Untuk sebenarnya seperti ini teman-teman, di semua regionalism itu ada ya. Mau dia Asia Asia Timur nggak terlalu lah gitu, karena mereka pada dasarnya benci satu sama lain gitu. Tapi kayak di Asia Selatan atau di Asia Tengah gitu, mereka tuh punya governance-nya kayak gitu. Tapi di Southeast Asia ini lebih advance dan agak berbeda, karena kita salah satu kayak gini nih alasannya kenapa gitu ya. Nah, data yang kita dapatkan bahwa intinya memang apa kerugian ekonomi itu akan sangat besar ya, dan juga apa orang yang bakal affected, korban yang bakal mungkin akan affected dari bencana alam itu cukup besar gitu. Apalagi juga Asia Tenggara lokasinya adalah uh, Ring of Fire gitu, Indonesia apalagi gitu ya. Jadi intinya semua negara ini kecuali Thailand gitu ya, Singapura, Malaysia, dia sebenarnya nggak terlalu kena. Tapi kalau bencananya kejadian di Pulau Sumatera, mereka juga pusing juga tuh di Singapura dan Malaysia gitu ya. Jadi akhirnya perlu rasanya untuk 10 negara Asia Tenggara ini untuk bekerja sama, memastikan mereka memiliki struktur governance yang mendukung. Kalau dalam ini kan konteks teoretikalnya ya, kalau kejadian di lapangannya waktu saya kerja di SS Sekretariat, kita memang punya namanya divisi sendiri di bawah sosio ASP, AS Sosbud ya. Sosbud itu ya, eh, Social Culture ASCC, ada satu divisi yang hanya khusus mengurusi humanitarian assistance and disaster dan emergency response kayak gitu, DMHA namanya. Nah, eh, hubungan internasional apa ya, kuat kaitannya dengan komitmen kan ya, kayak kita bisa terlihat komitmen kita terhadap sebuah isu dengan kita meratifikasi sebuah undang-undang, kita juga membangun sebuah program gitu ya. Nah, di ASEAN sendiri akhirnya dua event ini, di waktu kita kejadian di Indian Ocean Tsunami 2004, udah pada lahir belum ya? Atau di 2008 di Cyclone Nargis di Myanmar ini dua mega disaster di ASEAN yang akhirnya membuat pengambil kebijakan di level regional ini merasa butuh untuk memiliki kerjasama khusus terkait dengan manajemen bencana, teman-teman, kayak gitu ya. Akhirnya ada momentum kita punya namanya ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response atau ADMER. Ini adalah kitab kayak gitu ya, bagi negara Asia Tenggara dalam usaha kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bersama
apalagi khususnya untuk memitigasi dampak dari bencana alam. Kayak gitu ya. Nah, ini juga menjadi momen untuk mentesting solidarity di ASEAN karena selalu ya kan kita ASEAN itu selalu one community gitu ya. Kita kayak selalu punya branding yang seperti itu kayak gitu. Nah, ini juga akhirnya tema bencana alam, emergency response-nya juga ini menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh para pengambil kebijakan di regional untuk melihat ini sebagai salah satu aspeknya. Nah, ini penelitian yang saya buat di tahun 2015. Apa sih yang terjadi di disaster governance di Asia Tenggara gitu ya? Mekanisme utamanya ini adalah mereka punya ADMER. Regional lain belum punya loh gitu. Regional lain kita cuma punya SFDRR gitu ya. Tapi itu kan bukan sebuah yang diratifikasi oleh setiap negara gitu untuk regional kayak gitu ya. Di ASEAN Sekretariat atau di ASEAN itu yang pengen kita lihat itu ADMER-nya sebagai key mechanism dalam regional disaster governance kayak gitu. Uh, ADMER ini yang akan menjadi backbone bagi Asia Tenggara untuk memastikan mereka itu memiliki visi yang sama. Nggak mudah loh untuk bikin seperti ini ya, apalagi dalam konteks hubungan internasional dan juga regionalisme kayak gitu ya. Nah, ini yang pertama gitu. Dengan adanya ADMER itu udah one step ahead daripada regionalisme yang lain untuk ngurus tentang disaster governance. Kalau teman-teman ngebahas tentang free trade, itu kan banyak sekali ya free trade itu. Uh, Security security pact gitu ya. Nah, NATO gitu-gitu banyak sekali punya kayak gitu. Tapi untuk disaster management ternyata Asia Tenggara nih gitu yang ngelit kayak gitu. Stakeholdernya bagaimana? Nah, involve-nya banyak. Ada dialog partner, berarti non ASEAN countries, non ASEAN member countries juga menjadi salah satu aspeknya. Ada CSO-nya juga. Nah, ini dia multi sectoral approach gitu yang dilihat gitu. Jadi uh, ini akhirnya masuk ke NTS gitu ya. NTS karena oh ternyata ASEAN memiliki peran ini nih nggak eksklusif hanya negara state to state actor gitu, tapi enggak kayak gitu ya. Terus juga ada model karakteristik. Nah, di sini intinya ada civil military cooperations dan juga mereka sangat menghargai pluricentric approach gitu. Jadi power distributed among multiple actors gitu, non-state actor involvement. Dan juga kalau secara HI-nya neoliberal institution ini sebenarnya bisa menjelaskan gitu apa yang terjadi di Asia Tenggara untuk isu uh, manajemen bencananya. Teman-teman bisa lihat, paling nggak mekanismenya macam-macam. Kita punya latihan bersama, kita punya pasukan khusus, kita punya SOP gitu ya. Kita juga punya AHA Center. Nanti kita jelasin AHA Center ini sebagai information center dan juga implementing urgency. Kita punya AADMER sebagai regulations. Terus juga pendekatannya juga beyond ASEAN karena kita punya ARF, punya ADMM gitu. Jadi kita mengintegrasikan kerjasama security ke dalam kerjasama kebencanaan ini kayak gitu ya. Level interaction juga banyak nih regional dengan lokal sama aktornya. Nah, ini yang paling penting ya. Aktornya ini nih inklusif kayak begitu ya. Secara state dia juga melibatkan non ASEAN member countries. Tapi secara aktor lain dia juga melibatkan non state actor. Di tahun 2019 saya melakukan consulting ini, saya ngebantu Plan International dan juga Save the Children pada saat itu kita untuk bikin uh, studi tentang ASEAN Safe School Initiative gitu sebagai bentuk dari gimana ASEAN itu bisa melahirkan sekolah-sekolah yang aman dari bencana gitu. Itu tujuannya. Nah, itu kan bahkan ASEAN melibatkan non-state actor untuk melakukan kajian itu kayak gitu ya. Berarti kan ini sangat inklusif. Nah, inilah disaster governance di Asia Tenggara. Tapi ini 2015, trennya nggak banyak berubah, tapi ada tantangan baru nanti. Apalagi dengan adanya climate change yang in the end of the day ternyata tuh bencana utamanya itu kebanyakan dari climate change. Ini secara tidak langsung merubah dan ASEAN itu harus adapting dengan pendekatan ini. Oke, let me stop sampai di sini dulu. Sedikit saya ngambil nafas. Kita nonton video dulu ya, 1 menit. Mas, suaranya nggak kedengaran mungkin Mas?
Oke, mungkin dibaca aja kok, ini cuma musik-musik yang itu kok. Nah, ini UNDRR adalah salah satu lembaga di tingkat UN ya. Ini disaster governance di tingkat UN yang membahas tentang manajemen bencana. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Admer-nya ini gitu ya. Nah, jika nggak ada pertanyaan, setelah kita tahu nih bentuk dari disaster governance-nya di Asia Tenggara, tadi key mekanismenya adalah dengan adanya Admer. Nah, eh, Admer ini disebut sebagai ya agreement, tapi ini kan agreement ini apa ya? Undang-undangnya gitu ya, dan mereka punya working program. Kalau teman-teman eh, ikut di organisasi, mereka ikut di organisasi atau jadi BEM gitu ya, kan pasti punya program kerja. Nah, agreement ini, ADMER ini nih cuman sebagai undang-undangnya aja, tapi harus diturunkan menjadi working program atau program kerja gitu. Di mana dulu saya di ASEAN Secretariat mengerjakan fase ini gitu. Jadi kita yang membuat apa nih program kerja yang harus dilakukan oleh ASEAN dalam rangka untuk implementasi dari disaster governance-nya itu kayak gitu ya. Nah, apa yang dilakukan dengan adanya ADMER ini adalah sebenarnya yang ingin dilakukan ASEAN itu adalah to have a more united on coordinated response toward disaster within the region gitu ya. Jadi intinya di sini kita pengen lebih terkoordinasi nih gitu untuk ketika kita melakukan intervensi kemanusiaan ketika kejadiannya ada kayak gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang ini essential atau ini legal framework-nya ADMER itu gitu. Jadi ini menjadi acuan yang sama bagi ASEAN. Lalu eh, objektifnya disaster loss, reducing disaster loss in ASEAN countries and jointly respond to disaster emergency. Tujuannya adalah pertama itu adalah mengurangi kerugian baik baik secara materi, baik secara imateri, baik secara ekonomi gitu ya. Apalagi juga kan kalau bencana kejadian itu tuh pasti ada perlambatan ekonomi gitu karena aktivitas ekonomi tidak berjalan gitu. Nah, itu yang ditakutin di negara ASEAN gitu. Tapi juga yang paling penting adalah kita ingin punya mekanisme joint response. Kalau teman-teman korban banjir gitu ya, kan kadang-kadang ribet tuh. Basarnas ngomongnya ini, dinas sosial ngomongnya ini gitu-gitu ya. Nah, kurang lebih Admer ini mereka kita pengen mencoba untuk bikin respon ya, joint response kayak gitu biar kita nggak berantakan di jalan gitu ya. Eh, Penelitian S2 saya dulu juga membahas tentang bagaimana sih ASEAN ini joint response gitu. Pernah kita paling nggak tuh di Asia di Sumatera Barat dan juga di Banten pernah ngadain apa ya simulasi gitu ya kalau terjadi bencana di Sumatera Barat gimana nih simulasinya gitu melalui mekanisme ARF nanti kita bahas. Nah, apa yang dilakukan oleh Admer ini intinya comprehensive it's a comprehensive agreement yang dilihat seperti identification, assessment, prevention, mitigation, preparedness, emergency response, rehabilitation, scientific research, coordination, and others. Dan ini entered into force di tahun 2009. Jadi pertama kali 2009. Jadi kita udah advance gitu ya. Kita udah punya uh, legal framework untuk bencana alam di Asia Tenggara itu dari 2009 kayak gitu ya. Karena momennya pada saat itu besar sekali gitu. Nagli apa Cyclone Naglis, Sumatera Barat, Aceh gitu. Nah, ini yang dimiliki. Nah, mungkin teman-teman nanya kayak disaster risk identification apa, assessment apa. Nah, ini kalau teman-teman menarik untuk kajian disaster management, S2-nya ada di Unhan. Unhan itu sangat atau di UI juga udah ada dan di UGM udah ada. Nah, teman-teman akan mempelajari ini nih gitu kayak identification prosesnya gimana, assessmentnya gimana, coordination gimana, preparedness gimana gitu. Tapi karena kita HI ini kita kan bekerja di bidang governance ya gitu. Jadi kita gimana sih mengatur aktornya, siapa yang terlibat. Nah, itu yang dibuat. Makanya semakin ke sini sebenarnya menjadi seorang HI itu tuh menjadi seorang generalis kayak gitu teman-teman. Karena di satu sisi kita bisa mau fokusnya kemana kayak gitu ya. Mungkin salah satunya NTS ingin menjadi aspek kayak gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Admer Working Program, ini yang pertama ya, yang 2010 sampai 2015.
eh 2000 dia kan ini per 5 tahun ya, jadi tiap 5 tahun itu selalu diperbarui program kerjanya kayak gitu ya. Ini yang tahun 2010 2015, kemarin ada yang 2016 sampai 2020 saya terlibat di pembuatan Edmer 2021 sampai 2025 kayak gitu. Tapi intinya ini sama aja sih yang dikerjain gitu, salah satu produknya. Jadi sejauh ini program kerjanya udah ada 3 kayak gitu ya. Dan setiap program kerja itu mengikuti kemauan member state dan juga kemauan atau tren yang terjadi pada saat itu gitu. Ini sedikit ngasih konteks ke teman-teman di tahun 2010 dan 2015 program kerjanya ini kayak gitu ya. Dan ini harus dipenuhi dalam 5 tahun. Nah, nanti setiap negara itu memiliki aspek sendiri gitu atau kontribusi sendiri. Nah, tadi kita berbicara gitu, MTS itu bukan hanya tentang altruistik, tapi juga ada international interest di situ gitu. Nah, ASEAN ini kan pada dasarnya secara funding kita belum kuat gitu ya. Nah, ketika fundingnya belum kuat, yang kita lakukan kan kita butuh donor gitu, donor internasional. Nah, dulu pada saat saya mengerjakan program kerja Edmer ini, banyak sekali akhirnya Jepang mau ngebantu gitu, ngasih ngasih ODA, UK, USAID, bahkan Australia juga mau kayak gitu. Tapi balik lagi trennya kan selalu berubah ya. Mereka tuh rata-rata cuma mau membiayai program-program terkait dengan climate change kayak gitu. Tapi balik lagi yang penting kan ASEAN secara regional organization punya aspek ini gitu ya. Nah, lalu yang paling penting adalah pembuatan AHA Center gitu sebagai Facilitating Cooperation and Coordination kayak gitu. Jadi inilah teman-teman kita itu kuliah di HI, kadang-kadang kita tuh melihat aktor gitu kan. Nah, kalau secara public administration-nya memang ASEAN Secretariat itu yang ngurus-ngurusin seperti ini kayak gitu ya. Tapi implementing agency-nya, operational engine di sini Edmer akhirnya dibikinlah AHA Center. Kantornya di Pramuka, satu kantor dengan BNPB. Nah, AHA Center ini yang menjadi pusat untuk implementasi semua program Edmer. Nah, kayak gini kan, Edmer ini kan punya program. Kalau kalian nih gitu, bikin program BEM gitu kan, pasti siapa yang ngerjain gitu kan, divisi sosialnya, divisi advokasinya misalnya, divisi risetnya gitu ya. Nah, Edmer itu memiliki mandat untuk menjadi implementing partner dalam mengerjakan ini gitu. Jadi mereka kalau ada misalnya nanti oh programnya harus ada pelatihan gitu, ASEAN Secretariat nggak bisa mengerjakan itu gitu. ASEAN Secretariat hanya di tataran sekretariat gitu, para para officer di sana ya mereka cuma sekretariat aja gitu, mereka PNS-nya dari eh, apa eh, ASEAN yang 10 negara ini kayak gitu ya. Tapi yang ngerjain siapa Mas? AHA Center ini gitu. Jadi AHA Center ini yang menjadi implementing agency harus apa sukses atau tidaknya tuh akan dilihat di AHA Center gitu. ASEAN Secretariat di sini mereka akan menjadi salah satu ASEAN Secretariat itu hanya formulator aja gitu. Orang dan melayani interest dari member state ASEAN gitu. Tapi begitu kayak siapa yang ngerjain dikasih ke AHA Center. Lalu kita juga punya SASOP, tadi sedikit saya bahas di 2015 penelitian saya, kita punya guideline. Kalau terjadi apa, ini guideline-nya, ini guideline-nya kayak gitu ya. Standar aja sebenarnya, eh, intinya adalah ini membantu, paling enggak kita punya written document, kita punya standar kalau bencana kejadian kayak gitu ya. Nah ini juga AHA Center yang tadi saya bilang dia kan sebagai implementing agency-nya gitu ya. Jadi BNPB-nya lah kayak begitu. Sebenarnya kan kalau dalam bencana alam itu eh, eh, BNPB itu koordinator kayak gitu ya. Jadi nanti BNPB itu yang akan mengkoordinasi misalnya oh bantuan bantuan itu dikerjain sama eh, dinas sosial, pencarian korban dilakukan oleh Basarnas, dan TNI gitu. Nah, AHA Center kurang lebih sama perannya di 6 ini gitu paling enggak ya. Ini yang diatur oleh Edmer gitu. Boleh dibaca sebentar sambil memahami udah sejauh mana obrolan kita. Nah, setelah itu yang kita kerjakan lagi ada, oke, saya sedikit istirahat lagi ya. Tapi intinya teman-teman udah tahu gitu, intinya tugasnya ini kayak gitu ya. Makanya dalam HI itu rata-rata itu kalau lulus nih teman-teman ya, nggak harus jadi diplomat, nggak harus kerja di NGO gitu. Sebenarnya menjadi analis kebijakan publik atau analis administrasi publik ini juga bisa gitu. Karena tadi itu semua tuh matriks yang saya show itu adalah itu kerjaan
anak HI itu harusnya dia bisa gitu. Oh, kalau urusan ini NGO ini yang ngerjain gitu-gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk dari peluang karir yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini suaranya keluar ya. Apa sih sebenarnya ASEAN Action ini, ATMER itu? Nah, inilah dia. Oh, sorry. Oh, no, I'm so proud of myself now. Karena ini dulu saya mengerjakan ini kayak gitu ya. Nah, intinya pada saat itu memang kita fokusnya adalah integrating anticipatory actions gitu sebagai whole model dari program kerja yang kita buat. Nah, oh sorry ya, suaranya nggak. Aduh, saya bingung ini dengan Zoom yang biasa. Anyway, ya tadi sudah ada videonya ya bahwa intinya abis itu ASEAN menjadi salah satu driving factor untuk kita memiliki kolaboratif respons yang bareng sesama dengan Asia Tenggara gitu ya. Jadi kalau kita bisa sedikit menyimpulkan setengah dari kuliah ini bahwa eh balik ke sini bahwa sebenarnya eh ASEAN ini sudah lengkap ya dilihat approach-nya dalam melakukan disaster governance kayak begitu dalam framework NTS kayak gitu ya. Setelah ada NTS jadi tadi ADMER menjadi legal foundation. Teman-teman juga harus paham gini teman-teman, kalau kita itu ingin memiliki sebuah kebijakan publik yang baik atau kebijakan publik yang bisa diikutin, itu harus tercantum, harus punya undang-undangnya kayak begitu.
Nah, kalau undang-undangnya nggak ada, legal foundation-nya nggak ada, itu nggak bakal eh, itu menjadi sebuah kebijakan publik yang cacat kayak gitu ya. Karena apa yang mendasari itu gitu ya? Kan semuanya harus termaktub dalam legal foundation-nya di apa. Makanya kalau ada surat SK gitu ya, menimbang undang-undang sekian gitu gitu, atau pemerintah ngeluarin apa permen baru atau perpres baru, kan mereka akan selalu nge-refer itu kepada undang-undang, karena undang-undang ini adalah atau legal framework ini akan menjadi mandat yang tertulis dan juga diakui satu sama lain. Nah, ini kan praktek-praktek yang sangat institutionalism gitu ya, liberal institutionalism gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh si disaster governance di Southeast Asia. Seperti itu. Nah, akhirnya sudah punya beberapa dokumen, akhirnya terinstitusionalisasikan dengan adanya AHA Center. Nah, ini dalam hubungan internasional kita lihat sebagai bentuk dari neoliberalism institusional kayak gitu, teman-teman. Walaupun tadi di awal NTS itu, which is berarti kan Humanitarian Assistance and Disaster Response ini masuk ke dalam NTS ya gitu ya. Bisa dibahas dari perspektif konstruktivism, bisa dibahas bentuk realism, padahal kan juga intinya ketika kita ngomongin tentang security, it's selalu masalah realism gitu kan yang menjadi aktornya. Nah, ternyata untuk ASEAN neoliberalism ini dilihat praktek-praktek neoliberalism institusional ini menjawab dari kebutuhan atau governance terkait dengan kebencanaan yang ada di Asia Tenggara gitu. Ya karena ini kelas hubungan internasional, ketika kita berbicara juga kita harus lebih kita bawa ke theoretical aspeknya. Nah, gimana sih sebenarnya neoliberalism ini bisa membawa aspek kebencanaan ini menjadi salah satu bentuknya gitu ya. Nah, sedikit kita bahas dulu nih apa itu neolib institutional juga atau liberal institutional. Jadi ini teori dalam HI emphasizing the feasibility and sustainability of international cooperations between states. Kebayang ya kenapa ini bisa menjadi sebuah liberal institutionalism, karena yang kita lihat di sini adalah keinginan aktor negara seperti yang digawangi oleh ASEAN untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan internasional gitu ya. Kan emphasizing the feasibility and sustainability kayak gitu ya. Bisa kita lihat bahwa semenjak ASEAN ini atau salah satu program kerja yang dibuat ASEAN ini adalah manajemen bencana, humanitarian response, akhirnya kerjasama internasional ini berjalan dan juga bisa dilakukan gitu. Contohnya tadi ada eh, aktor-aktor non ASEAN gitu ya, non ASEAN member state mau involve di sini gitu, misalnya untuk ngasih funding kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, non aktornya juga bisa masuk gitu ya. Nah, ini kan akhirnya kerjasamanya itu tetap terjaga gitu. Bahkan tadi ATMER Working Program, program kerja ASEAN itu sekarang udah hampir memasuki fase yang ketiga gitu. Setelah 2025 ini habis, mereka akan punya ATMER yang baru kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini bentuknya. Nah, tapi sedikit kita juga membahas tentang apa itu neolib, sedikit belajar teori. Jadi cooperation and conflict reductions gitu ya. Jadi apa yang coba untuk dilihat oleh neolib ini sebenarnya kita pengen fokus untuk kerjasama yang intinya untuk mengurangi konflik dan juga competitions gitu ya. Jadi hidupnya itu ya sejalan aja lah. Make sense ya, karena kan ini isunya low politics gitu, manajemen bencana. Neorealism itu skeptical tentang kerjasama yang bisa berjalan, tapi a neoliberal institution argues that state can work together effectively. Kayak gitu ya. Terbukti bahwa semenjak tahun 2009 sampai sekarang, itunya nggak berjalan di tempat gitu. Kecuali kalau untuk Laut Cina Selatan gitu ya, kan kita punya, di ASEAN itu kita punya code of conduct gitu ya. Itu kan mandek karena Cina sulit gitu ya. It's most like itu karena dia bukan non-state actor, NTS gitu. Ini ketika kita berbicara NTS, ternyata tuh setiap negara willing untuk menjaga hubungannya ini nih baik dan juga mengurangi kayak gitu ya. Nah, yang paling penting adalah ini nih, focus on international institution and regime as facilitator of cooperations. The institution help state coordinate, share information, make commitment more credible. Jadi dengan adanya ASEAN Secretariat itu kan bentuk dari neolib institutionalism ya, karena negara mau memberikan sebagian
independensinya, sovereignty-nya untuk diatur oleh ASEAN kayak gitu ya. Karena adanya international institution yang tadi AHA Center gitu. Kok BNPB mau sih diatur sama AHA Center gitu? Atau eh, Singapura BNPB yang tadi kok juga mau diatur sama AHA Center gitu. Karena dengan adanya neoliberal institution ini, jadi eh, kita sovereignty kita tuh kita berikan sedikit kepada international institution atau rezim gitu ya, untuk memfasilitasi kerjasama ini gitu. Dulu ketika saya kerja di Asia Sekretariat itu, quote unquote, saya jadi bisa mengatur gitu para para ASEAN Sekretariat kayak ayo kita meeting jam segini gitu kan, terus melakukan lobbying, memfasilitasi lobbying dari setiap member state gitu. Nah, kan itu yang melakukan ASEAN Sekretariat untuk memfasilitator cooperations-nya. Nanti implementing agensinya Center kayak gitu ya. Jadi sinilah bentuknya. Nah, juga yang paling penting pernah ditulis oleh Keohen ya, Bapak Neolib kita. Intinya memang New Institutional Economics ya, ini terkait dengan terkait terkait dengan kerjasama itu kan selalu memberikan benefit ya. Ya manfaat ekonomi nggak selalu, tapi intinya ini bentuk dari hegemonic stability teori gitu. Dengan adanya international institution ini terjagalah gitu hegemoninya. Terus ya intinya kerjasama itu bisa untuk diulangi, transparan, dan juga ada monitornya, dan international institution play a crucial role achieving this stability. Karena tadi itu kan untuk kerjasama di Asia Tenggara untuk bencana alam gitu ya kan harus transparan gitu. Kita misalnya tiap 6 bulan sekali harus rapat gitu sesama anggota ASEAN atau funders kita gitu. Itu kita monitor siapa sih negara yang bottleneck, siapa sih negara yang memang mau mensupport ini kayak gitu ya. Terus, nah ini juga institutional mechanism for cooperation. Jadi neolib ini sangat eh, eh, dalam konteks ASEAN ini membantu untuk reducing dari apa eh, ASEAN Secretariat dan AHA Center ini menjadi salah satu institutional, menciptakan mekanisme ya untuk kerjasama kayak gitu ya. Nah, tapi apa yang coba untuk dibuat oleh Neolib gitu? Reducing transaction cost, providing information, making commitment credible. Saya baca satu-satu deh ya. Establishing focal points and coordination, facilitating reciprocity, extending the shadow of the future. Intinya adalah si institusi ini diberikan lagi kekuatan lebih untuk mengurangi 6 hal ini agar setiap negara tuh mau bekerja sama gitu. Karena kan kadang-kadang susah ya untuk memastikan satu negara itu mengikuti kita kayak gitu, apa begitu maunya gitu. Nah, akhirnya Neolib ini bisalah menjelaskan kayak gitu. Nah, nah, terus terminologinya ya kadang-kadang disebut rational functionalism, regime teori, atau neoliberalism gitu. Tapi Keohane prefers untuk menggunakan institutionalism ya. Ya ini cuma masalah terminologi aja, tapi intinya inilah salah satu aspek. Sama juga internal politics and opportunities di sini juga ingin dilihat bagaimana sistem itu terbentuk ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Agar eh, eh, ini bisa diaplikasikan di konteks lain ya, bukan hanya disaster management gitu, tapi economic opportunities itu tadi gitu ya. Jadi karena kita bisa apa kita tuh berbagi-bagi gitu, kita tuh patungan lah istilahnya gitu. Jadi bisa kita bagi-bagi lah economic opportunities-nya. Nah, inilah paling enggak Neolib ini menjelaskan bagaimana sih disaster governance yang ada di Asia Tenggara gitu. Kurang lebih ketika 5 pendekatan tadi saya jelaskan ke sini, ke model yang dibuat oleh ASEAN, ya inilah yang akan kejadian kayak gitu ya. Adanya power distribution actor gitu ya. Karena tadi gitu announcer actor dilibatkan, civil military dilibatkan, NGO dilibatkan, bahkan negara yang non ASEAN juga dilibatkan, bahkan tematik lain juga akhirnya masuk kayak gitu. Nah, gimana sih challenge-nya gitu ya? Ini ada report yang dibuat oleh Caballero Anthony, tapi sebelumnya izinkan saya sebentar. Mayoritas di sini semester berapa? Ada yang boleh chat deh kalau nggak mau ngomong nih, kita kan
Gen Z nih, testing base. Di sini rata-rata tingkat berapa nih kuliahnya? Tingkat 5 ada ya? Coba saya tanya. Julianto Nugroho, tingkat berapa kuliahnya? Oh, sorry, saya nggak ngecek. Oke, semester 8, semester 6. Oke, berarti sebenarnya udah mau dalam bentuk ngerjain riset ya. Semester 6, semester 8 ya udah mulailah kayak gitu. Nah, eh semester 6. Sip, sip, semester 6 mayoritas. Nah, eh akhirnya Neolib itu menjelaskan, tapi juga kita tadi ngomongin masalah governance structure of a changing Southeast Asia. Tapi kan tadi saya bilang isu ini sudah tidak terlalu seksi. It's not really emerging gitu. Berbeda ketika dulu saya mengerjakan ini di tahun 2013 atau bahkan ketika saya menyelesaikan S2 gitu. Karena begitu S2 saya selesai, begitu S2 saya selesai, eh orang udah perginya ke climate change gitu udah nggak relevan isu NPS untuk disaster management ini. Nah, akhirnya berubah lah gitu dalam penelitian dilakukan oleh RSIS Caballero Anthony bahwa yang di dalam 20 tahun terakhir ini memang laudable advancement ya, kita memang menjadi salah satu regionalism yang advance untuk apa ini selesai kayak gitu ya. Sorry. Nah, untuk ini menjadi salah satu yang patut diacungi jempol bagi para pengambil kebijakan di Asia Tenggara di 20 tahun terakhir kayak gitu ya. Walau apalagi semenjak kita memahami bahwa climate change memperparah ini semua, jadinya ini menjadi sebuah yang perlu kita rubah kayak gitu. atau atau patut untuk diacungi jempol bahasa bahasa jurnalistiknya kayak gitu. Dan juga ASEAN sudah terlihat positively impacted this progress. Tadi udah ada tiga ADMER yang dibuat. Work program itu baru dua, sorry. Tapi paling nggak udah punya ADMER, tapi ternyata juga reflects local realities at the ASEAN and global level. Jadi ternyata yang menjadi permasalahan adalah di level ASEAN. Nah, ini salah satu yang menjadi permasalahan untuk kita ASEAN untuk mengadaptasi kebijakan mereka terkait dengan manajemen bencana gitu ya, atau HADR. Pertama, policy practice gap. Ternyata di dalam 20 tahun itu kita punya ADMER. Pertama itu regionalization management policies don't translate to local actions. Ini yang pertama ya. Jadi ini penelitian S2 saya juga. Waktu itu saya melihat bagaimana sih sebenarnya Asian Agreement ini implementasinya di tingkat lokal kayak begitu ya. Ternyata uh, di Indonesia implementasi di local levelnya nggak terlalu jalan kayak gitu. Masalah gap pengetahuan, gap tentang AITMER itu ada atau enggak gitu ya. Dan juga ternyata tuh pemerintah Indonesia lebih memfokuskan kepada pada saat itu zamannya SBY adalah SFDRR gitu. Jadi bahkan framework ASEAN yang tadi AITMER itu tidak sejalan dengan SFDRR kayak gitu ya. Dulu namanya masih Hyogo Framework Actions, sekarang udah Sendai kayak gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu bentuknya gitu bahwa local actions ini masih menjadi pertanyaan kayak gitu ya, regional disaster managementnya gitu. Kebijakan di tingkat regional, uh, local level tidak terlalu di-involve di sini. Yang ngerti sih dulu. Dulu saya tuh ketika saya mengerjakan penelitian ini, sorry, mengerjakan dengan ASEAN, yang kita perhatikan adalah bahwa ketika kita melakukan consultation meeting, kita hanya pada di level nasional pada saat itu gitu. Jadi cuma level BNPB-nya aja, BPBD-nya nggak kita tanyain kayak gitu. Tapi juga ini tapi juga menjadi tantangan bahwa setiap negara juga akhirnya tidak terlalu mau mengikuti BPBD-nya untuk mengikuti ADMER Working Program, atau tadi itu kan program kerja, program proker itu kan banyak tuh gitu. Ada yang tingkat ASEAN, ada yang tingkat nasional, tapi tidak terlalu dilihat di tingkat lokal kayak gitu ya. Nah, juga terjadi slow progress di lower level. Jadi ASEAN leadership is frustrated with the slow progress at lower level gitu ya. Jadi masih menjadi kesulitan gitu. Bahkan
tadi udahlah secara gap di regional itu ada, tapi ternyata pemerintah nasional di level nasional juga bingung gitu ya. ASEAN ini maunya apa sih gitu. Gue dikasih tahu bahwa oh kalian harus mengikuti ADMER, harus mengikuti kayak gitu. Tapi ternyata nggak juga dilakukan kayak gitu ya. Atau ini juga menjadi tantangan karena di level bawahnya ini sulit gitu. Nah ini kita sih sebagai pengkaji HI agak bingung nih untuk menjawab ini gitu. Harusnya ini diturunkan untuk para si public administrations itu gitu. Maksudnya yang kuliah-kuliah administrasi publik gitu ya. Jadi bagaimana sih membawa sebuah kebijakan asing itu ke sini gitu. Makanya ada jurusan administrasi negara ya, public administration. Nah, itu sebenarnya adalah apa ya? How orang-orang ini sebenarnya bisa membantu untuk memfasilitasi sebuah kebijakan internasional itu bisa diimplementasikan sampai di lokal level. Maksudnya lokal level ini tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota kayak gitu ya. Nah, yang ketiga itu global disconnect kayak gitu ya. ASEAN adopts global terminology but lacks of local engagement gitu ya. Tadi itu yang banyak kita lakukan karena balik lagi kadang-kadang tuh pekerjaan ini kan HI ini kan omongan kita tinggi gitu ya. Omongan kita tuh tinggi gitu. Kayak ketika kita berbicara tuh bahasa kita tuh bahasa-bahasa yang tidak dipahami akar rumput gitu. Eh, Akhirnya terjadi disconnect gitu ya apa yang dibuat ASEAN terhadap SFDRR, tapi juga ternyata dia tidak memikirkan gitu bagaimana sih di level lokalnya ini kejadian gitu. Eh, ada saya sendiri di FPCI kita sering sekali melakukan penelitian terkait dengan local government eh, eh, visibility untuk melakukan kerjasama internasional gitu ya. Beberapa research brief saya itu di portofolio saya, misalnya project penelitian dengan FPCI yang saya kerjakan itu adalah bagaimana nih local government ini bisa untuk internasionalisasi kayak gitu. Memang mereka ini di tataran kota kabupaten provinsi ini nih memang ada disconnections gitu terkait dengan bahasa-bahasa atau rezim internasional yang dimiliki gitu. Kalau dari penelitian saya sebelumnya atau dengan yang saya kerjakan di FVCI, biasanya memang lack of capability dari PNS di tingkat kota kabupaten gitu ya, karena rata-rata mereka kayak oh mungkin wali kotanya cerdas gitu, gubernurnya cerdas, tapi sampai ke bawah mereka tidak memahami itu gitu. Nah, walaupun Kemlu sudah punya payung hukum bagi local government untuk bisa lebih aktif menjadi para diplomasi actor ya, diplomasi ya maksudnya menjadi para diplomasi ya nama istilahnya ya. Tapi sebenarnya mereka juga belum paham nih apa yang bisa gue punya kayak gitu. Karena juga ada salah satu yang saya lihat di sini nih gitu, lack of local engagement. Yang challenge sepatnya adalah progress on disaster management at local level has stalled. Jadi begitu-gitu aja gitu. Mungkin kalau di satu sisi ini menurut saya ini kan tulisannya Caballero ya. Di satu sisi juga climate change itu merubah semua landscape gitu. Jadi kenapa stalled ya stalled kayak stagnant ya karena we talk about mostly tentang climate change. Itu yang pertama. Yang kedua, negara yang punya tendensi right gitu ya, maksudnya terlalu inward looking. Mereka kayak bodo amat lah dengan urusan ini. Yang penting gue dipilih menjadi wali kota dan ekonominya maju kayak gitu. Nah, ini juga challenge yang kelima, regressing toward goals. Jadi kita kan punya 2030 reduction target, ya, tapi ini masih jauh ya berdasarkan riset terakhir ya. Jadi ini juga yang menjadikan salah satu gimana nih ASEAN harus adapt gitu ya, adapt dengan dengan ini gitu. Di satu sisi kita tadi udah asumsi yang kita buat bahwa atau analisis kita bilang bahwa ini kan udah neolib sejati gitu ya. eh, Setiap negara udah berusaha untuk memberikan beberapa sovereignty dia ke ASEAN, tapi ternyata juga masih nggak berjalan nih kayak gitu. Yang keenam, legitimasinya berubah karena kadang-kadang juga ada beberapa negara yang tidak apa ya, tidak terlalu fokus ASEAN gitu ya, kayak ini ASEAN ya udahlah gitu. Apa ya, political will-nya nggak ada untuk mengerjakan ini kayak gitu ya. Dan terakhir adalah, nah ini disconnection research and community gitu. Kadang-kadang disaster management itu tuh tadi itu karena kita anak HI semua, padahal ASEAN itu kan udah melibatkan NGO ya. Harusnya sih dari CSO atau NGO group ini udah bisa untuk mengadvokasi local level gitu. Tapi kenyataannya enggak kayak gitu. Nah, itulah 7 challenge bagaimana kita harusnya mengadapt ASEAN ini.
seperti ini ya. Tapi sebelum saya membuka sesi tanya jawab, kita bahas kuis lagi. Bukan kuis. Saya pengen tahu nih pendapat teman-teman kayak gitu. Yang kalau ini agak lama, saya tunggu 5 menit deh. Nah, menurut kalian model institusionalisme seperti apa yang cocok untuk meningkatkan efektivitas HADR government ASN dari 7 masalah eh, di atas kayak gitu ya. Tadi sedikit 7 saya bahas. Boleh dong minta ininya, minta pendapatnya. Gimana ya model institusionalisme yang harus kita lakukan gitu sebaiknya di sini. Boleh join mentinya, dilihat lagi, di-scan lagi, nanti saya akan ngebuka slide-nya. eh Bisa di copy nggak nih? Gini deh. Ini saya screenshot, saya taruh di chat. Nah, teman-teman boleh lihat chatnya. Lalu tolong jawab ini. Tapi saya liatin tadi kerangka mana ya? Neolib dalam ini dia. Nah, ini dia. Institutional Mechanism for Cooperations. Apa sih sebenarnya yang harus model model institusionalisme yang harus dikembangkan ASEAN? Tadi kan 7 itu menjadi masalah gitu ya. Tolong dong di ini saya kasih waktu sampai mana ini jam 14.45 ya untuk teman-teman menjawab ini. Menjawab Mentimeter. Kalau hilang linknya boleh cek di grup chat. Saya menunggu ya. Saya juga boleh jawab nggak, Mas? Boleh dong, semuanya boleh lah. Oke, saya balikin ke Mentimeternya ya. Udah ada jawaban apa aja nih. Sip, kalau ada yang mau tunjuk tangan boleh loh.
Nih, baru satu. Ada yang mau tunjuk tangan juga? Ada polycentric governance. Nah, nggak ada. Bingung saya ini. Oke, tapi kalau nggak nanti di 1450 kita. Oke, model neoliberalnya kepentingan demokrasi. Oke, demokrasi. Ayo, ditunggu deh 1450 nih. Yuk, 3 menit lagi. Sip. Ayo, 2 menit lagi. Coba kita refresh. Udah ada yang nambah. Yuk, 1 menit lagi. Oke, yuk kita bahas kalau begitu. Ya, memang pada dasarnya demokrasi itu ya penting ya, neoliberalisme itu ya. Tapi inilah menjadi pertanyaan bersama pada saat ini gitu ya, setelah memang berkurangnya apa, ini sudah tidak terlalu menjadi isu yang seksi, tapi digantikan climate change, tapi seenggaknya ASEAN itu tetap harus eh, masuk ke dalam kajian ini gitu. Atau harus masuk ke dalam bentuk dari disaster governance ini, dan ini akan menjadi masuk dalam NTS gitu. Jadi secara tema tadi teman-teman udah tahu ya kenapa sih human security disaster management menjadi bagian dari NTS. Tapi yang paling penting lagi dalam studi HI itu adalah eh, di Asia Tenggara paling enggak ini harus lebih di dunia deh gitu ya, harus terinstitusionalisasi dengan baik, yang akibatnya nanti yaitu tadi biar semuanya bisa berjalan lancar, mengurangi eh, reduction of cost gitu ya, of anything, nyawa yang hilang, kerugian ekonomi gitu, dan intinya adalah NTS ini juga dalam kajian kebencanaan low politics, tapi juga interest terhadap negaranya juga besar gitu, karena yang dilihat adalah tadi itu negara lain walaupun dia tidak tidak memiliki permasalahan disaster, tapi dia tetap akan invest di sini kayak gitu. Nah, itulah akhirnya NTS menjadi salah satu sorry, kebencanaan, isu manajemen bencana menjadi salah satu bagian penting dalam non-traditional security, tapi juga akhirnya ASEAN sebagai kawasan yang paling menggovern eh, pemerintahannya untuk isu bencana alam bisa terbukti paling advance, tapi balik lagi semua kan harus ada improvement ya, walaupun kita lebih baik dibandingin regionalisme lain, tapi yang paling juga penting adalah gimana memaintain dan bisa membuat ini lebih baik lagi setelahnya. Seperti itu Pak Haji, saya mengakhiri eh, ceramahnya. Baik, makasih banyak Mas Syaban. Ya, mungkin ada teman-teman ini kalau ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi mungkin ya.
yang tertarik dengan isu non-traditional security, yang terkait dengan isu apa namanya disaster governance di level regional atau ya disaster management issue gitu ya. Kita punya waktu kurang lebih 7 sampai 8 menit kalau ada pertanyaan. Silahkan. Tadi perasaan udah ada yang ngechat deh. Tapi belum ada nih. Oke, mungkin aku sambil sambil nunggu juga ya Mas Syaban ya. Sambil nunggu nih mahasiswa ada pertanyaan. Saya juga mau ngasih sedikit gambaran juga buat teman-teman bahwa isu disaster ini sebenarnya isu yang cukup menarik gitu ya. Karena kalau mulai mulai teman-teman mulai membaca-baca lagi, sekarang-sekarang ini juga mulai muncul kajian-kajian yang mengaitkan isu disaster dengan climate change, perubahan iklim. Kayak misalnya saya pernah juga punya riset bareng sama mantan senior kita Mas Yakban apa terkait dengan em, climate induced disaster, sorry ya climate induced disaster dan juga migration. Nah, itu juga cukup menarik bagaimana perubahan iklim itu bikin bencana, tapi bencananya juga bikin migrasi atau pemerintah mau bikin gerakan preventif buat biar nggak ini climate change, tapi malah bikin bencana lagi kayak humanitarian disaster dan sebagainya. Nih, ada Firzi, pertanyaannya adalah untuk membuat program kuota terkait isu climate refugee, bagaimana model institusionalisme untuk menyelesaikan isu tersebut? Silakan, Mas. Kait dengan balik lagi, berarti kan teori dasar kita untuk membaca itu adalah neoliberalisme tadi ya. Ketika siap nggak nih negara-negara untuk yang climate refugee atau yang isu migrasi ini untuk quote unquote untuk mengurangi sovereignty-nya kayak begitu. Kalau dalam isu refugee non apa ya NTS karena kita menggunakan isu altruistik, kasihan ini kasihan itu gitu, tapi yang kita lihat ini juga kan kalau di Eropa dalam perkembangannya adanya right wing yang semakin naik gitu ya, jadi kayak dia tidak mau ada pendatang gitu. Bahkan di Indonesia juga kemarin ketika Rohingya itu juga banyak sekali banyak sekali negara juga akhirnya sekarang berpikir gitu, apakah kita mau membagi sebagian dari sovereignty kita untuk ngobrol dengan Malaysia dengan atau mengikuti rezim internasional kayak gitu. Sejauh ini yang kalau saya lihat bahwa isu refugee dulunya memang banyak sekali dulunya memang eh, negara mau untuk bekerja sama, tapi dengan adanya kriminalitas gitu kan, masalah subsidi, kesejahteraan, xenofobia gitu, itu menjadi salah satu tantangan Firdi gitu untuk neolib ini akhirnya berguna di sini kayak begitu. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua dari Ilham, konteks peningkatan kerjasama sipil dan ASEAN memastikan bahwa tindakan tidak dikompromikan agenda politik dan keamanan nasional. Nah, eh, sekarang ini semenjak ada di Lombok di 2011 kalau saya nggak salah, kan itu terjadi gempa di Lombok ya. Akhirnya sekarang ini adanya apa ya? Dulu waktu zaman Aceh itu atau zaman Sumatera Barat SOP-nya nggak jelas gitu. Semuanya boleh masuk, boleh masuk, boleh masuk gitu kan, sipil militer. Tapi semenjak akhirnya ini menjadi catatan, sekarang hanya negara-negara yang terakreditasi untuk dapat mengirim militernya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kayak gitu ya. Udah tidak seperti dulu kayak gitu. Sekarang tuh kalau untuk militer difokuskan memang militer dalam negerinya. Bahkan Myanmar tidak mau sama sekali untuk menerima bantuan yang ada military aspeknya kayak begitu. Mereka cuma mau yang pure dari sivil doang gitu. Trennya berubah, Ilham, yang tadinya bebas, sekarang negara udah mulai memahami gitu bahwa oh bahaya nih kalau ada militer yang terlalu involve, militer asing yang involve di negara konflik kayak gitu. Terjawab ya. Jadi meminimalisir sekarang semenjak Lombok udah mulai diakreditasinya udah semakin sip. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita bisa maksimal jam 3 ya. Punten Pak Haji, saya ada meeting jam 3 pas. Aman. Siap. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari Yuki. Oh ya. Nih Herlina ya.
Perubahan itu adalah intensitas bencana alam di Asia Tenggara dan bagaimana harus beradaptasi untuk mengatasi tantangan ini kayak gitu ya. Dampak perubahan iklim jelas ya karena yang tadinya misalnya kalau banjir itu yang meninggal 20 orang karena iklim ini bisa sampai 60 orang kayak gitu. Kerugian ekonominya yang tadinya mungkin 2 juta jadi bisa 10 juta gitu karena iklim ini kan memperparah situasi gitu ya, bisa daerah bencana itu bisa semakin besar gitu, semakin melebar kayak gitu ya. Eh, nah, ada bagaimana untuk beradaptasi? Akhirnya tadi yang tadi Pak Aji jelaskan gitu bahwa ada climate induced disaster gitu. Jadi yang di tackle-nya dulu nih akhirnya climate change-nya kayak gitu. Jadi gimana kita bekerja HADR ini adaptasinya adalah dua hal ini. Di satu sisi kita mengcounter bagaimana biar climate change impact itu tidak terlalu merusak. Tapi di satu sisi kita juga harus mempersiapkan masyarakatnya gitu untuk menerima. That's why tadi kita lihat nih gitu di 7 challenge utama itu kan enamnya itu masalah lokal level gitu karena disaster management is about local level gitu karena kan yang ngerasain bencana yang jadi korban kan itu masyarakat lokal, orang internasional itu cuma ngebacot doang gitu, oh ya harus seperti ini kerjasamanya harus punya undang-undang gitu, tapi nanti yang implementasi first responder ya orang di lokal situ kayak gitu ya. Nah itulah akhirnya adaptingnya tuh sebenarnya harus pendekatannya udah dirubah gitu yang tadinya top down menjadi bottom up seperti itu. Mungkin ini Mas, pertanyaan terakhir dari Yukiko di chat. Kenapa Mas Syakban tertarik mengambil isu disaster dalam penelitian? Dan menurut Mas Syakban, tema ini sulit nggak untuk cari informasi yang valid? Oh, kenapa kenapa menarik? Karena saya korban dulu itu kan kalau kita dalam kalau ngebaca buku metodologi penelitian kan selalu kayak apa yang terjadi di sekitar gitu kan. Kalau ngambil tema penelitian terjadi aja apa yang terjadi yang kita rasakan gitu. Nah, kebetulan saya punya personal experience menjadi korban bencana yang gede menurut saya ya. Tapi habis itu pas dilihat bahwa kesulitannya sekarang ini bukan sesuatu yang menarik ya bagi saya gitu karena udah tergantikan oleh tema lain. Akhirnya saya ya saya tetap menjaga ekspertis di sini, tapi pas saya lihat di sini patternnya adalah ya tadi itu climate change, isu-isu climate change dan isu malah kita sebenarnya harus memperbaiki kualitas administrasi publik di tingkat lokal gitu. Itu ya key taken away saya dari kayak 10 tahun mencoba untuk 2013 enggak 10 tahun lah 8 tahun saya bergerumul di isu disaster management gitu. Ternyata yang saya lihat adalah yang harus dibenerinnya itu adalah tadi climate change, governance harus benar, sama satu lagi penguatan orang-orang di lokal level karena mereka yang pertama kali merasakan bencana gitu. Nah, itu juga akhirnya membuat saya shifting ke semakin kesininya untuk kayak eh, kajiannya dilebarkan kayak gitu. Tapi itu normal lah bagi para komunitas epistemik ya untuk memperluas keinginan risetnya. Baik. Oke, mungkin segitu aja ya pertanyaan dan ini ya kuliah tamu dari Mas Syakban. Terima kasih banyak buat Mas Syakban terutama yang sudah ngasih insight yang sangat menarik banget ini tentang disaster. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Em, Mungkin dengan ini saya tutup perkuliahan minggu ini, perkuliah-kuliah tamu kali ini gitu ya. Sekali lagi makasih banyak Mas Syakban, semoga lancar-lancar risetnya, karirnya, dan juga meetingnya ini jam 3. Thank you.